Setiap orang punya cita-cita hidup sejahtera. Namun tak semuanya bisa menggapai impian itu. Terutama mereka yang punya keterbatasan, para penyandang disabilitas atau difabel. Keterbatasan fisik membuat mereka sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia pada akhir 2016, hampir setengah dari penyandang disabilitas di Indonesia tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan SD. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan tingkat perekrutan tenaga kerja disabilitas juga rendah. Inilah Paini, wanita 42 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah yang akrab disapa Yuni. Kali pertama bertegur sapa, kesan yang terlintas adalah betapa ceria dan cekatan dirinya, seolah ia tidak memiliki keterbatasan fisik. Kekurangan pada jari jemari tangan dan ukuran kakinya telah ia miliki sejak lahir. Beruntung, keluarganya selalu mendukung setiap kegiatan yang ia jalani. Paini mengenyam pendidikan sekolah hingga SMA di Wonogiri. Setelah lulus tahun 1992, ia mengadu nasib ke kota Bekasi. Perjuangannya tak mudah. Butuh waktu sekitar 15 tahun hingga Paini bisa memulai usaha industri makanan rumahan di tempat ia tinggal di Rawalumbu, Bekasi Timur. Itu panggilan jiwa, Mbak. Otodidak datang dengan sendirinya. Jadi saya berpikir kalau saya ingin berbuat sesuatu, menunggu saya menjadi orang kaya, kayaknya sampai kapan. Jadi apapun yang bisa saya lakukan hari ini, saya lakukan hari ini. Karena saya tidak tahu besok atau lusa itu bukan milik saya lagi. Jadi intinya hari ini saya berbuat, masalah besok dan selanjutnya saya pasrah sama Allah. Paini sadar tak mudah bagi penyandang disabilitas mencari pekerjaan. Ia lantas membentuk kelompok usaha bersama penyandang cacat atau Kube Penca. Lewat info dari mulut ke mulut, satu persatu rekan difabel ia ajak berjuang bersama. Ya berawal kenapa saya harus melibatkan teman-teman disabilitas, karena emang untuk menjadi seorang disabilitas itu sangatlah sulit dan berat. Saya pribadi yang sebagai orang disabilitas yang mungkin dibanding teman-teman lebih ringan gitu. Itu aja mencari pekerjaan kan sangatlah sulit. Sulit sekali. Bahkan saya sudah sering beberapa kali melamar perusahaan dari perusahaan satu ke perusahaan lain selalu ditolak. Dengan alasan itu tangannya kecil-kecil, badannya pendek, bisa apa dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kayak adik kita ini? Kakinya tidak ada, tangannya kayak begini. Bagaimana cemoan orang dan ketidakkepercayaan perusahaan itu. Akhirnya kita timbul, saya ingin menciptakan sesuatu. Kita pengen menjadi, bukan kita menjadi itu objeknya, kita harus bisa menjadi itunya, apa yang memproduksinya. Saat ini Kube Penca memiliki 5 anggota yang semuanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Bersama Paini, mereka menekuni usaha olahan makanan ringan rumahan. Produknya beragam, mulai dari stik bawang, stik keju, rempeyek, hingga produk andalan mereka, sambal pecel Yuni dan onde-onde ketawa. Awal mulanya kenapa sih Bu? Kenapa harus makanan, industri makanan begitu? Biasanya kan orang takut industri makanan kalau tidak laku ya basi, busuk dan sebagainya. Kenapa industri? Saya berpikir makanan itu mudah untuk dikonsumsi semua orang. Nah, semua orang kan perlu makan ya. Iya. Nah, tergantung kita bagaimana bisa memodifikasi makanan. Saya pengen menciptakan sesuatu makanan itu yang di kota Jakarta itu agak langka. Jakarta kan roti, hamburger, apa segala macam sudah hal biasa. Nah, saya akan memunculkan ide-ide baru bahwa makanan deso zaman dulu kan masa jadul akan saya angkat kembali. Makanan deso ya Bu ya? Ini makanan deso.
Ismail, suami Paini, setia menemani mengantarkan barang dagangan menggunakan sepeda motor yang ia modifikasi sendiri. Selain untuk mengangkut barang, motor diubah agar Paini dapat duduk dengan nyaman. Setiap hari rumahku bepenca dapat membuat 50 hingga 100 bungkus makanan ringan. Produk ini kemudian didistribusikan ke warung kelontong, pasar, rumah sakit, hingga minimarket. Harganya bervariasi. Satu bungkus rempeyek renyah ini misalnya dijual Rp15.000. Si kawan, si bawang ya? Paini dan kawan-kawan juga rutin berjualan di hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day Kota Bekasi setiap hari Minggu. Pecel pincuk Yukni sudah memiliki banyak pelanggan setia sampai-sampai Paini menyewa 2 lokasi untuk berjualan. Di antara hiruk-pikuk tim Paini berjualan ada Ida di sana. Ida merupakan salah satu anggota yang paling awal bergabung dengan Kubu Penca tahun 2007. Ia menjadi saksi perjuangan Paini merintis usaha dari nol. Kini, Ida sudah mandiri dan tak lagi tinggal di rumah Paini. Semenjak saya ikut Bu Paini berjualan itu dia nggak gini. Dia masih pakai motor roda 3 Tosa itu. Yang kayak keliling-keliling dia, kadang keliling ke tempat pengajian, keliling ke mana aja, yang penting bisa ngasihkan rezeki gitu. Selain Ida, ada Neneng Sukmawati. Keterbatasan fisik tak menghalanginya untuk beraktivitas. Neneng mengantar jemput sendiri putri semata wayangnya, Khairunisa, ke sekolah. Neneng menggunakan sepeda motor modifikasi yang ia rakit dengan bantuan tetangganya. Kini Neneng sudah hidup mandiri. Meski begitu, ia mengaku sempat ragu. Awalnya memang iya, dari waktu mungkin kayak saya bilang tadi itu kan keenakan. Awalnya saya merasa keenakan karena apa-apa disuapin kasarnya kalau anak kecil itu kan. Karena fasilitas di Mbak Pai ini kan makan tinggal makan gitu kan. Bayar kontrakan enggak, bayar listrik enggak gitu. Cuman lama-lama saya berpikir sampai kapan saya kayak gini gitu kan. Sampai kapan, masa sih sampai anak saya gede pun selalu ngerepotin orang. Nah sehingga saya berpikir saya lebih baik pengen belajar mandiri. Nah setelah izin dan Bu Pai ngasih, akhirnya saya keluar. Nah di situ banyak manfaat yang saya dapat gitu kan. Pertama mungkin kita banyak saudara seperti itu, banyak saudara, entah itu kan saudara nggak harus dari sedarah gitu kan. Neneng mencari nafkah berbekal keterampilannya menjahit. Mesin jahit sederhana ini ia dapatkan setahun lalu dari sebuah lembaga bantuan. Kini ia banyak menerima pesanan jahitan. Neneng mengaku sempat diragukan orang karena keterbatasan fisiknya. Awalnya waktu saya buka jahitan, ngantar anak sekolah kan dia tanya ibu anak sekolahnya itu kan, "Ibu usahanya apa?" Saya bilang usaha saya jahit. Dia bertanya, dia masih mungkin ragu jahitnya pakai apa seperti itu kan, karena kan orang-orang ngejahit kan pakai kaki, sedangkan saya kan dia bingung kaki nggak ada tapi jahitnya pakai apa. Saya bilang saya bisa jahit Bu, saya pakai tangan. Dan di situ saya buktiin bahwa saya bisa gitu, bahwa saya walaupun keterbatasan saya mampu seperti yang lain. Tapi Bude cerita sama Mutia kan untuk di rumah saja kebutuhan sepertinya sulit begitu ya. Iya. Tapi kok masih bisa berderma begitu, apakah memang Iya. ada bantuan Ya, lain ada. dari pihak lain? Paini menganggap anggota Kubu Penca, kelompok usaha bernama penyandang cacat, sebagai keluarganya sendiri.
Paini rutin mengajak mereka mengikuti kegiatan di luar rumah Kube Penca. Salah satunya pengajian seperti ini. Paini percaya kehidupan dan rezeki yang selama ini ia dapat adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Paini, kecerdasan spiritual adalah salah satu kunci sukses. Pada kesempatan lain, Paini mengajak anggota Kube Penca mengikuti seminar dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Sebisa mungkin semua anggota ia ajak ikut serta. Paini juga memanfaatkan acara tersebut untuk menjajakan produk-produk Kube Penca. Memang keuntungannya kadang tak seberapa. Namun Paini puas. Ia bisa mengenalkan produknya ke khalayak ramai sembari mengajak teman-temannya menghabiskan waktu luang di luar rumah. Kube Penca yang diasuh Paini beberapa kali mendapat bantuan peralatan dan pelatihan dari pihak luar. Salah satunya dari perusahaan swasta yang menjalankan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Kami mimpi ke depannya adalah sebenarnya aktivitas dengan teman-teman disabilitas adalah supaya mereka bisa bekerja di lingkungan perusahaan. Tapi kita harus melihat juga kebutuhan di perusahaannya seperti apa dikaitkan dengan disabilitas mereka. Nah, saat ini yang kami lakukan adalah karena kami tidak bisa melibatkan mereka semua dalam lingkungan pekerjaan, jadi kami mencoba untuk memberikan pelatihan-pelatihan agar jiwa entrepreneurship-nya lebih keluar, sehingga kami tidak memberikan ikannya, tapi kami juga memilih untuk memberikan kailnya seperti itu. Bantuan yang diterima beragam, salah satunya adalah perangkat komputer ini. Komputer ini digunakan anggota Kube Penca untuk belajar mengetik, mengakses internet, dan memasukkan data hasil penjualan industri rumahan mereka. Sebelumnya mereka hanya mengandalkan buku dan pulpen. Salah satu anggota yang bersemangat mempelajari komputer adalah Ahmad Nuri. Tahun 2009 silam, ia tersengat listrik. Tubuhnya lumpuh dari panggul hingga ujung kaki. Ahmad sempat patah semangat karena diasingkan keluarga. Namun kini senyumnya telah membuncah menatap impiannya di masa depan. Kalau soal ilmu juga, memang dia bilang saya ada ya lebih daripada kemarin-kemarin yang belum bisa jualan, jadi bisa ini ada mental untuk jualan juga gitu. Ya kalau untuk kedepannya memang ingin punya seperti ya warung sendiri gitu, supaya bisa punya penghasilan sendiri. Mungkin kalau nanti saya ada ketemu jodoh lagi bisa berjualan barengan sama jodoh saya yang baru gitu, Pak. Lain Ahmad, lain pula Lasya Nasari. Ana, begitu ia disapa, belum genap setahun bergabung dengan Kube Penca. Ana nekat merantau dari Pekanbaru untuk mencari peruntungan di Bekasi. Masa depan yang selama ini ia pikir suram karena kondisi fisiknya, kini perlahan menemukan titik terang. Pengen sih buka usaha pulsa gitu. Saya emang bisanya cuma itu sama bikin-bikin kristik gitu. Cuma kan dari dulu kalau di keluarga belum bisa ada yang masarin. Kita udah bisa, belum ada yang masarin, jadi bingung. Makanya kita pengen di sini sama-sama saling memasarkan, saling ini aja kerjasama. Mungkin di sini bisa lebih mandang ke depan daripada di dalam keluarga, gitu aja. Kepedulian sosial Paini memang tinggi. Selain berkarya dan merajut asa bersama mereka yang tinggal bersamanya, Paini juga giat berderma. Sebulan sekali, Paini rutin membagikan sembako kepada para penyandang disabilitas yang tinggal di sekitar rumahnya. Nah, ini emang sudah tiap bulan seperti ini ya Bude ya, mengantarkan ya?
kadang-kadang mengantar, kadang-kadang mereka yang menjemput. Sejak kapan Bude seperti ini? Udah ada 2 tahunan lebih, hampir 3 tahunan. Ya. Tapi Bude cerita sama Mutia kan untuk di rumah saja kebutuhan sepertinya sulit begitu ya. Iya. Tapi kok masih bisa berderma begitu? Apakah memang Iya. ada bantuan Ya, lain ada. dari pihak lain? Jadi untuk selama ini memang kita kalau untuk sembako yang setiap bulan ini kita pribadi, ya, jadi kita selisihkan sedikit rezeki untuk saudara-saudara kita disabilitas di luar yang mungkin sangat-sangat membutuhkan. Yang sangat membutuhkan. Ya. Lalu kedepannya Bude selain memberikan sembako seperti ini ya, bahan pangan dan bahan pokok begitu, apakah akan ada kerjasama lain mungkin dengan pihak lain untuk memberikan Betul. bantuan kepada Jadi, sesama kaum difabel? Kita baru merencanakan mencari donatur yang bisa membantu menyupport kami dan teman-teman, karena tidak hanya 10 orang teman-teman disabilitas yang emang perlu dibantu. Ternyata saudara-saudara disabilitas di lingkungan khususnya Kota Bekasi itu 80% mayoritas di bawah kemiskinan, karena kan dia tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Le Iem adalah salah satu sahabat penyandang disabilitas yang kerap dikunjungi Pak ini. Le Iem tinggal di rumahnya yang sederhana bersama putrinya yang sejak kecil sudah mengidap penyakit Kamu kenapa, kulit. San? Suka nemenin berarti Bude ya, kalau ke rumah sakit pun juga ya? Iya, pas saya kondisinya tenaganya memungkinkan saya. Jadi yang kayak begini nih Mbak, yang saya utamakan, nggak bisa saya diem. Ya dengan kondisi kayak gitu coba bayangkan kalau ini hadir di tempat Mbak, pasti nggak mungkin bisa diem. Jadi pasti kita harus reaksi apa yang harus kita lakukan. Seperti yang Masya Allah, saya merasa bersalah sekali kalau saya tidak berbuat. Iya, cuman ya itu kemampuan saya yang hanya terbatas, bisanya hanya sekedar mungkin tenaga. Sebulan sekali ya? Ya itu setiap bulannya bisa ngasih itu ya, gue sedikit gue tambah-tambah sak cuprit. Iya, nggak apa-apa. Ini kayak udah terima kasih saya. Sama-sama, Leim, sabar. Rumah Paini di Rawalembu, Bekasi Timur tak pernah sepi. Selalu ada gelak tawa dan canda sahabat-sahabatnya di kubu penca serta anak-anak asuhnya. Paini sendiri dikaruniai 2 anak kandung. Keduanya telah beranjak dewasa. Kini Paini mengurus beberapa anak asuh. Salah satunya Rizky. Bocah aktif dan periang ini gemar bermain, seakan tak peduli dengan kondisi fisiknya. Sejak lahir Rizky menderita atresia asofagus, kelainan pada saluran pernapasan dan pencernaan. Ia tak bisa bernapas lewat hidung dan harus menggunakan alat bantu. Rizky juga tak bisa menelan makanan. Ia mengandalkan asupan nutrisi dari susu formula khusus yang dimasukkan ke dalam tubuhnya lewat alat khusus. Ibu kandung Rizky adalah teman Paini saat baru pindah dari Solo. Mengetahui keadaan Rizky, Paini langsung mengajak Tuti untuk tinggal bersamanya dan membantu merawat Rizky. Sejak saat itu, Paini mencari bantuan dana untuk operasi dan obat-obatan Rizky. Tuti sendiri berharap Rizky bisa sembuh dan dapat hidup normal. Alhamdulillah, Bu Paini ngajuin ke LKD Ciputat, alhamdulillah di ACC. Jadi tiap bulannya dapat bantuan dari RKC. Kalau seandainya telat pun kita ya harus beli sendiri gitu. Ya, bantuannya cuma susu aja. Kalau operasi kita pakai Kesmas. Cuman kita ya apa sih ya, kalau mandar-mandarnya sih Bu Paini yang cover. Kalau kita kontrol ya ini tiap kontrol kasih uang buat ongkosnya kan. Alhamdulillah Bu Paini sehat selalu, lancar rezekinya,
dimudahkan semua urusannya. Dan harapan saya semoga Rizky cepat sembuh dan bisa normal seperti teman-teman yang lain. Selain Rizky, Paine juga mempunyai 2 anak asuh lain, Puput dan Faisal. Sejak lahir, Faisal menderita gangguan pendengaran. Keluarga Paine lantas belajar bahasa isyarat agar mereka bisa berinteraksi dengan Faisal. Keseharian Paine di rumahnya begitu sederhana. Namun bagi Paine, dapat berkumpul dan bermain bersama anak dan suaminya adalah harta berharga yang tak bisa diganti apapun. Paine tak menyangka keinginan sederhananya untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri ternyata bisa membuatnya bermanfaat untuk sesama. Banyak penghargaan yang telah ia dapatkan. Salah satu yang paling ia banggakan adalah penghargaan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2013 sebagai tokoh wanita inspiratif. Paine juga pernah mendapatkan penghargaan kategori pemberdayaan ekonomi disabilitas di tahun 2014. Ia juga aktif dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Paine mengikuti berbagai kegiatan sukarela untuk pemberdayaan kaum difabel. Keterbatasan fisik tak pernah membuat Paine menyerah. Paine ingin membuktikan bahwa penyandang disabilitas tak selamanya harus bergantung pada lapangan pekerjaan yang ada. Mereka juga mampu hidup mandiri dengan kemampuan sendiri. Harapan ke depan saya ingin menjadikan kedua anak saya itu menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan juga saya sebagai disabilitas dan juga binaan saya disabilitas yang lainnya bisa membuktikan kepada masyarakat luas bahwa walaupun dengan keterbatasan kita tapi kita mampu. Kita harus buktikan walaupun cacat tapi kita punya skill, dan skill itu bisa membuat kita hidup mandiri tanpa harus tergantung kepada orang lain. Paine memiliki sebuah mimpi. Ia ingin membentuk sebuah yayasan yang bisa menaungi para penyandang disabilitas binaannya. Saya punya cita-cita ingin mempunyai yayasan, dan yayasan itu bisa manfaat buat saudara-saudara disabilitas yang luas dan bisa menjadi tempat untuk pertama kali teman-teman itu bisa memproduksi sesuatu, menggali potensi di rumah itu. Jadi setelah saya sudah tidak ada, mungkin akan ada seorang Paine yang lain di kemudian hari. Pantang menyerah pada keadaan. Itulah prinsip yang Paine tanamkan dalam dirinya, sekaligus inspirasi bagi kita semua. Dari Paine kita belajar bahwa semua orang tetap mampu berkarya, meski dalam keterbatasan.